Lu mungkin pernah ketemu orang yang lu rasa nggak jauh-jauh banget pinternya sama lu, tapi dia bisa mencapai apa yang lu nggak bisa capai. Hey, gue Lutfi Alim Lubni, lu bakal dengerin rangkuman buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya David J. Schwartz. Sebuah bacaan yang bakal ngasih lu jawaban kenapa lu nggak bisa sesukses orang-orang, padahal kemampuan yang lu punya nggak jauh beda sama mereka. Buku Berpikir dan Berjiwa Besar adalah terjemahan dari buku The Magic of Thinking Big yang ditulis oleh David J. Schwartz pada tahun 1959 silam. Buku yang lumayan tua ini masih dianggap sebagai salah satu buku self-help terbaik di dunia. Tercatat udah 50 juta kopi bacaan satu ini terjual dan udah ke dalam 50 lebih bahasa buku ini diterjemahkan. Fokus dari karya klasik satu ini adalah ngasih tahu pentingnya mengubah cara berpikir, di mana lu dituntut buat terus positif dan ambisius. Setidaknya ada 3 kunci dalam buku ini yang jika lu lewatin akan meningkatkan peluang kesuksesan lu secara signifikan. Pernah nggak lu bertanya, dalam sehari semua orang dapat jatah waktu sama yaitu 24 jam, sama-sama makan nasi, ilmu apa aja gampang diakses karena ada internet, tapi kenapa lu masih gini-gini aja sementara di luar sana ada manusia yang tajir melintir? Buku Berpikir dan Berjiwa Besar ngasih kemungkinan perbedaan antara lu dan orang sukses ada pada pola pikirnya. Kata buku ini, lu adalah apa yang lu pikirkan. Katanya, kesuksesan gak ditentuin sama seberapa gede otak manusia, tapi sama gimana cara lu berpikir. Jangan berpikiran kerdil. Lu kudu yakin lu bisa sukses dan akan sukses. Keyakinan yang kuat mendorong lu buat nyari jalan. Kebalikannya, ketika lu pesimis sama diri lu, maka otak bakal berhenti nyari solusi. Lu kudu percaya bahwa diri lu besar. Karena ketika lu berpikir lu bukan apa-apa, otak bakal percaya bahwa lu memang bukan apa-apa. Ya dia bakal kerja sampai segitu aja. Beda ketika lu percaya sama kemampuan lu. Ketika lu ngetop, otak bakal usaha lebih buat nyari jalan keluar. Karena dia percaya lu punya potensi. Ada yang namanya penyakit kegagalan. Nah, pola pikir yang benar bakal mencegah lu terjangkit sindrom orang gagal ini. Nanti deh, di bab 2 gue bakal bahas lebih dalam soal penyakit satu ini. Berpikir optimis juga bisa memberi lu kemampuan buat melihat kesempatan di dalam kesempitan. Triknya adalah mengatur sudut pandang untuk selalu melihat sesuatu secara positif. Contohnya, lu melihat betapa besar animo masyarakat sama minuman kopi. Bahkan salah satu pemain terbesarnya, Kopi Janji Jiwa udah punya lebih dari 900 outlet yang tersebar di lebih dari 100 kota dan kabupaten di Indonesia. Lu bisa berpikir, udah ada pemain besar kalau bisnis minuman kopi mah, kayaknya gue nggak bisa ikutan deh. Atau lu bisa lebih positif, jumlah kota dan kabupaten di Indonesia kan ada 514, masih ada 400-an kota dan kabupaten yang belum kesentuh nih. Ada peluang, gue bisa masuk kayaknya. Ciri-ciri orang yang kena sindrom orang gagal adalah keseringan nyari alasan dan pembenaran daripada mikirin solusi. Kalau lu masih suka menunda-nunda aksi nyata yang bisa lu lakuin karena berbagai alasan yang lu buat sendiri, mungkin lu lagi ketempelan penyakit satu ini. Lu berdalih dengan kondisi kecerdasan, kesehatan, umur, atau lainnya untuk lari dari tantangan yang kudu lu hadepin. Padahal tidak jarang, semua kekurangan yang lu gunakan sebagai alasan sebenarnya nggak sebesar bayangan lu. Malah sebaliknya, semakin sering lu berdalih dengan alasan yang sama, lu melatih pikiran lu buat percaya bahwa lu memang memiliki kekurangan tersebut. Lama-lama itu bakal tertanam di bawah sadar lu, sehingga kekurangan yang awalnya cuma alasan doang, berubah jadi hambatan yang nyata. Pernah nggak lu cuma sakit flu? Biar lu bisa izin sekolah dan nyantai di rumah, lu berlaga penyakit remeh tersebut bener-bener menyiksa diri lu. Kerasa pusing dikit lu berlaga seolah dunia berputar hebat. Tenggorokan gatal dikit tapi batuk lu bising banget. Lu rasain banget lemes lu sampai jalan pun lebih nyeret dari mayat hidup. Lu gunakan flu sebagai dalih. Akhirnya penyakit yang harusnya bisa sembuh lebih cepat malah jadi parah beneran. Orang-orang gagal selalu memandang diri mereka lebih kecil dari seharusnya dan memelihara cara berpikir pesimis. Mau mulai bisnis ngerasa terlalu muda. Padahal Mark Zuckerberg udah buat Facebook di umur 19 tahun dan Warren Buffett mulai investasi di umur 11 tahun.
Nah, selain kebiasaan berdalih, rasa takut juga biasa ditemukan pada orang-orang gagal. Rasa takut yang berkembang dari pikiran negatif mencegah lu buat ngambil tindakan. Rasa takut adalah emosi yang manusiawi, jadi memang gak bisa lu hilangin. Tapi buku ini mendorong lu buat gak nyerah sama ketakutan yang lu rasain. Seringkali ketakutan hadir ketika lu nge-recall memori negatif dari otak lu. Misal pas mati lampu, lu malah inget adegan film horor. Atau pas lu kudu naik panggung, lu inget pengalaman dulu lu pernah malu banget nampil depan banyak orang. Nah, biar lu gak takut, lu kudu isi otak sama memori-memori positif. Biar yang ke-recall juga yang positif. Kemudian hal lainnya yang bisa membantu lu mengatasi ketakutan adalah segera ambil tindakan nyata. Karena fokus ke tindakan bisa mengalihkan lu dari rasa takut. Lu takut gagal bisnis, mulai aja dulu, siapa tahu gak seserem yang lu bayangin. Berlarut-larut di dalam ketakutan malah bikin rasa takut tersebut semakin nyata. Tetapin secara jelas kemana lu pergi. Buat gambaran gimana sih diri lu 10 tahun dari sekarang. Buat senyata mungkin. Berangkat naik Tesla S-Plane sambil nyeruput Starbucks ke kantor startup punya lu sendiri misalnya. Jangan lu serahin hidup lu sama nasib. Ikutin apa yang lu mau. Tujuan yang jelas bakal ngasih lu energi lebih besar. Mulai rancang rencana pakai tangan lu sendiri untuk 10 tahun mendatang. Lu tulis apa yang mau lu capai di bidang pekerjaan, asmara, atau dalam kehidupan sosial lu. Impian lu buat 10 tahun ke depan jadi semacam garis finish buat lu. Dan lu bisa pecah tujuan besar tersebut ke dalam rencana 30 harian. Jadi setiap sebulan lu punya misi khusus yang harus lu selesain. Dengan begini, hidup lu bakal seseru bermain game. Dan lu juga punya ukuran lebih jelas buat menakar udah sampai mana lu hidup. Jadiin apa yang lu rencanakan sebagai pedoman dan biarkan pikiran serta tindakan lu terserap ke dalam tujuan besar yang lu udah tetapkan. Secara otomatis, keputusan-keputusan yang lu buat akan membawa lu mendekati tujuan tersebut. Lu tahu kemana lu harus pergi ketika bertemu persimpangan. Namun kalaupun lu harus ngambil jalan memutar, pastiin lu hanya ngambil jalan yang lebih jauh ke alamat yang sama, bukan mengubah tujuan lu. Nah, tapi ada hal penting yang perlu lu catat gede-gede. Semua tujuan yang lu tulis bakal berakhir jadi bullshit semata kalau lu gak ngambil tindakan apapun. Gagasan hanya memiliki nilai ketika dieksekusi. Pastiin lu gak kena sindrom orang gagal tadi. Jangan menunda aksi nyata dan menyerah sama ketakutan. Potensi lu cuma bisa keluar ketika lu percaya sama diri lu sendiri. Gue rasa segitu aja yang bisa gue sampaikan buat rangkuman buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Buat lebih detailnya lu bisa baca sendiri bukunya. Link belinya udah gue taruh di deskripsi. Bye bye.